Saya senang semua sehat-sehat. Amin. Amin. Ya, banyak teman, banyak saudara, banyak famili yang gugur. Ya. Waduh, saya dengar orang MDC teman saya lama dulu banyak meninggal, ada beberapa. Ada Effendi Teja meninggal. Ya, Musa itu persekutuan di Kontesa waktu di MDC. Baru kapan itu ketemu waktu Pak Yakub meninggal, Musa datang. Ya, Musa gitu, saya panggil. Oh iya Pak. Ya, saya dengar Pak Musa dipanggil Tuhan. Waduh, kaget saya. Umurnya ya sekitar 55-60. Ya, sepantaran mungkin sama saya. Ya, ada lagi Rocky ya yang gemuk dipanggil Tuhan. Kak, saya lihat live streamingnya MDC, saudaraku, saya lihat Rocky yang nyanyi. Ya. Waduh, haleluya. Ya, banyak teman-teman yang dipanggil Tuhan. Ada saudara saya umur 41, Yonggi, dipanggil Tuhan. Kena COVID juga. Dia diusada katanya kehabisan ini, saudara. Oksigen. Ya. Waduh, haleluya. Satu kemurahan kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Tapi meninggal itu tenang aja, sudah ada jadwalnya. Amin. Yes. Katanya Daud Tony, orang meninggal itu sudah ada jadwalnya, Pak. Gak usah bingung. Nek sudah waktunya ya cepat mati. Tapi nek belum ada waktunya loro ya opo, nggak mati-mati, saudaraku. Ya, saya punya teman Pak Happy GBZ. Waduh, umurnya sudah lanjut kena diabetes kurung, tapi mlebu metu rumah sakit, nggak meninggal, saudaraku. Duh, orang ini mlebu metu rumah sakit tapi nggak meninggal, saudaraku. Awet temen, ya. Rumahnya belum jadi. Amin. Yes. Kalau rumahnya jadi cepat di rumah sakit 2 hari sudah dipanggil Tuhan. Ya. Kemarin saya hitung lahirnya 80 berapa ya? 43, 53 umurnya meninggal. Saudaranya Lucy itu. Ya, saudaranya anak MDC saya hitung. Oh, ini lahir umur 68 lahirnya. Nah, hitung-hitung 2021 53. Waduh, si muda, saudara. Wih, ngeri, puji Tuhan. Kita masih hidup satu kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, walaupun gini yang hidup ini juga ya setengah mati, dimbek-mbek masalah. Amin. Tahu dimbek-mbek, you know? Ya, bahasa Jawanya dimbek-mbek itu wis buk ini, saudara. Ya, duduk itu. Haleluya. Haleluya. Tapi ada jalan keluarnya. Amin. Roh Kudus luar biasa memberikan nikmat, memberikan berkat. Wow, luar biasa. Ada saja jalannya. Amin. Ya, itu luar biasa. Ya, saya mau sampaikan share tentang 4 rahasia kita menghadapi musuh raksasa. Ya. Oh, raksasa kita banyak. Kita punya raksasa sendiri-sendiri. Amin. Ada raksasa penyakit, ada raksasa keuangan. Waduh, nek sudah jatuh tipu, waduh, saudara, raksasanya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana kita menghadapi raksasa? Ada 4 rahasia kita menghadapi raksasa. Ya, di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan kita hidup di masa sukar. Ya, saudaraku. Ya, tapi saudara harus dekat kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ya, harus dekat sama Tuhan. Gandol Gusti. Jangan gak gandol setiap hari gandol Gusti. Kadang-kadang saya berbahasa roh, pakai bahasa Mandarin pagi-pagi. Ya, saudaraku, saya bahasa roh Mandarin tak terjemah, menafsirkan sendiri. Ya, tiba-tiba bahasa roh secara Mandarin itu keluar, saudara. Ya, itu luar biasa. Satu kekuatan baru, satu luar biasa. Ya, beban-beban saya itu saya boleh lega. Ya, satu kemurahan yang luar biasa. Tidak ada cara lain, kita harus dekat kepada Tuhan. Kita buka 1 Samuel 17 1-4 aja. Kalau 1-5 terlalu panjang. Ya, 1 Samuel 17 1-4. Ya. Ini Goliat sama Daud, saudaraku. Apa yang dimaksud raksasa Goliat? Ya. Gimana caranya Daud menghadapi Goliat? Kita belajar dengan Daud yang menghadapi Goliat. Ini Goliat ini raksasa, saudara. Kita mau lihat. Ya, 1 Samuel 17 ayat 1-4 saja. Ya. Ada judulnya kalau di sini, ya. Goliat menantang tentara Israel. Ya.
Orang Filistin mengumpulkan tentara untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Fresh Damin. Lanjut ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di sebelah bukit di sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar tentara orang Filistin, namanya Goliat. Ya, lihat tingginya Goliat ya. Dari Gad, ya Goliat dari Gad, tingginya ya 6 hasta sejengkal. Ya. Di Israel itu ukurannya pakai hasta. 1 hasta itu 45 cm. Kalau saudara punya Alkitab lama, di belakang ada kamus Alkitab, itu 45 cm 1 hasta. Kalau saudara hitung 6 hasta, 45 kali 6, 45 kali 2, 90, 90 kali 3, 270 sejengkal segini. Ya. Di Google sejengkal itu 23 cm. Kalau 20 cm saja, 270 sama 20, 290, hampir 3 cm, 3 meter tingginya. Ya. Dan Goliat ini seperti robot cup, dikelilingi baju sirah, baju perang. Bagaimana bisa Daud nembus Goliat? Ya. Ini raksasa di atas kertas. Daud tidak mungkin menang. Katanya Saul, kamu tidak mungkin menang. Pasti jerit Saul. Sebab dari mudanya sudah latihan perang dia. Seperti Rodolfo, tidak ada celah untuk masuk. Ya. Itu perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara raksasa, yang rasanya kita tidak bisa melaluinya, rasanya kita tidak bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang kita hadapi raksasa saat ini. Secara logika, tidak mungkin menang. Tapi telah dibuktikan oleh Daud di dalam 1 Samuel 17. Daud telah mengalahkan Goliat, si raksasa itu. Ya. Nah, itu luar biasa, saudara. Ya. Mungkin raksasa kita masalah keuangan, mungkin raksasa kita masalah sakit penyakit, ya. Mungkin raksasa kita masalah tagihan tiap bulan yang rutin harus kita hadapi. Sedangkan masukan Senin, Kemis, Senin, ya. Masukan nikah mesti. Tagihan harus. Bisa ditunda tagihan, tidak bisa. Waduh, satu pergumulan sendiri, Pak. Ya, itu raksasa, saudara. Daud telah membuktikan dia tumbangkan raksasa. Secara di atas kertas mustahil bagi manusia, mustahil bagi Saul. Saul itu juga tinggi. Mustahil kamu bisa mengalahkan Goliat, katanya Saul. Saul ketakutan, cemas, ditantang Goliat. Sampai 40 hari di satu lembah, di tengahnya lembah, di tempat arenanya. Ayo Israel jagonya siapa? Kita bertarung. Gak ada yang muncul, saudara. Saul ketakutan. Kita punya raksasa tersendiri dalam hidup kita. Tapi Daud sudah menjadi contoh bagi kita. Kalau Daud bisa, kita juga pasti bisa. Amin. Amin. Ya, itu luar biasa. Ada 4 rahasianya. Bagaimana Daud bisa mengalahkannya. Ada 4 rahasia bagaimana kita bisa mengalahkan perkara-perkara yang saat ini yang kita hadapi, yang sepertinya raksasa. Ya. Yang pertama kita buka di dalam ayat ke-32. 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Rahasia pertama bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Daud yang berkata kepada Saul, ya. Daud, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Kuncinya, saudaraku, jangan tawar hati. Ya. Walaupun kau menghadapi masalah, tapi Tuhan berkata, aku menyertaimu. Amen. Jangan tawar hati. Amin. Ya. Itu luar biasa.
Dalam Amsal mengatakan, kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati, takut, gelisah, khawatir, kecillah imunmu. Di mana penyakit gampang menyerang engkau. Kalau engkau sedih, tawar hati, stres. Teman pelayanan saya juga kena COVID positif, saudara. Saya telepon, saya positif. Waduh. Saya takutnya dia mikirnya negatif. Pasar roh, terus pasar roh. Jangan berhenti. Capek tidur, pasar roh terus. Saya kasih speed, saya kirimi khotbahnya. Hasanah Gloria, pengurapan jubah, pengurapan, menanggalkan beban. Ya. Pas kebetulan saya lihat YouTube tentang ya, pendetanya Pastor Hosanna Gloria dari Semarang. Wow, itu pengurapannya luar biasa. Saya kirim. Ya, teman selam di BPS juga. Pak Broto kena positif suami istri. Yang suami istri kena positif, istrinya nggak ngikuti. Oh, pinjem tabung. Akhirnya istrinya yang dipanggil Tuhan, dia enggak. Yang saya kirimi Pak Broto, saya istrinya enggak bisa. Pak, pasar roh terus. Jangan berhenti. Berbahaya kalau saudara mulai lemah, diintimidasi oleh iblis. Manifest dari iblis itu mulai pikirannya negatif. Bagaimana pekerjaan iblis bisa manifestasi dalam hidup saudara. Itu merupakan suatu masuk dalam pikiran saudara. Bagaimana nek mati, mikir no mati gini-gini. Waduh, itu pekerjaan iblis. Dan itu tidak boleh terjadi. Terus. Jangan sampai tawar hati. Kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Orang kena COVID itu hanya 2 obatnya, sukacita. Minum vitamin sukacita. Wis karaokean terus. Amin. Ya, karaokean rohani, karaokean aja. Wih, gak usah mikir macam-macam. Ada saya penumpang saya nge-Grab, saudara, Pak, teman saya meninggal. Kenapa COVID meninggal? Ya diisolasi, ya mikirin yang di rumah. Seminggu mati, Pak. Waduh. Terus kena COVID mikiri bisa, stres, dead. Ya. Lo mau stres, dia kena COVID. Ya. Meninggal akhirnya. Yang lain saya. Ya. Hati-hati, jangan sampai tawar hati. Kalau kau tawar hati, kecillah kekuatan. Ya. Itu luar biasa. Coba Amsal 22 ayat 10. Insya Allah betul. Amsal 22 ayat 10. Enggak, kanok firmani ya. Oh, ayat 11. Ini kadang-kadang di ini beda. Iya, oh bukan lagi. Ayat 9. Amsal 22. Oh, bukan. Ya. Kira-kira bunyinya seperti itu. Amsal 22. Oh, lupa saya ya. Amsal 24 ayat 10. Oh iya, oh, Amsal ya. Oh iya, Amsal 24 ayat 10. Iya. Amsal 24 ayat 10. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, jangan kami tawar hati. Kalau kena penyakit, kena susah, ya saudaraku jangan tawar hati. Ya. Caranya Pak, bahasa roh atau berdoa atau puji-pujian penyembahan. Ya. Jangan kasih kesempatan iblis untuk bekerja lewat hidup kita dengan cara berpikir, pikiran masuk dalam pikiran kita. Iblis kalau bekerja, dia masuk dalam pikiran kita, dia obok-obok pikiran kita. Pikiranmu negatif, pikiranmu nanti nek mati, terus, wah datang apa gitu. Waduh, dia manifestasinya di sana. Ya. Saudara, jangan tawar hati. Saul tawar hati, saudaraku. Ya. Tapi ya, Saul tawar hati. Coba tadi ayat 32, coba ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Bagaimana Pak, gimana tak Saul tawar hati? Ya, ini di ayat 33.
Saul itu tinggi. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin, kata Saul. Tidak mungkin. Jadi ini sudah divonis tidak mungkin. Bayangkan. Waduh, suka monis, ya kayak dokter ya. Waktu orang tua saya divonis 6 bulan mati. Vonis sudah. Waktu kena diabetes, kalau tidak ada mau diamputasi 6 bulan. Divonis. Daud divonis. Tidak mungkin. Mungkin saudara sudah divonis sama orang. Ini perkataan yang negatif. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Rasanya tidak mungkin. Oh, rasanya aku tidak mungkin Pak bisa menyelesaikan masalah. Rasanya aku tidak sesungguh Pak. Jangan rasanya seperti Saul. Ya. Saul berkata, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat raksasa itu. Dari mudanya sudah latihan perang dia. Tinggi besar. Ya, tapi Daud berkata, oh hambamu ini akan melawan dia. Oh luar biasa. Ya, Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita luar biasa. Ya, Allah kita tidak keceng. Allah kita luar biasa. Yes. Kalau kita di padang gurun, sepanjang mata memandang, itu pasir semua. Wow, siapa yang menciptakan padang pasir? Saya pernah ke Bromo, saya lihat berdiri di tepi Bromo itu, pasir itu kayak gitu, lautan pasir. Wow, saya merinding saudara. Lihat pasir, siapa yang menciptakan? Wow, ini padang pasir. Sepanjang mata memandang bentangan pasir. Luar biasa. Allah kita dahsyat, men. Amen. Kalau saudara melihat padang rumput yang hijau, padang rumput Lovena di Bromo, saya pernah lihat. Pak, ke padang rumput, Pak. Oh ya, saya bawa ke padang rumput. Wow, saya lihat sepanjang mata memandang itu rumput semua, hijau semua, indah aja ciptaan Tuhan. Wow, Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Makanya Daud ngerti. Hambamu yang akan melawan dia. Ya, luar biasa, saudara. Kalau saudara berdiri di tepi laut, saya pernah di Madura. Wah, udah ketok Madura. Laut semua, air. Bentangan air yang amat luas. Sepanjang saya memandang air semua. Wow, luasnya kayak gini air. Siapa yang menciptakan? Anakku. Iya, engkau yang menciptakan. Ya, luar biasa. Jangan tawar. Ya, kalau saudara bahasa roh, bisa bahasa roh, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus-terusan memuji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Terus nyanyi Tuhan. Nanti kalau Allah memanifestasi dalam diri saudara, oh besar iman saudara kuat. Iman saudara kuat itu kuncinya kalau saudara dekat sama Tuhan. Amen. Amin. Iman saudara loyo, iman mulai nandeso, saudara tidak pernah berdoa. Ya, tidak pernah bersekutu dengan sumbernya iman. Ya, luar biasa. Jangan tawar hati. Manifestasi setan, manifestasi iblis itu melalui pikiran. Saudara mesti tahu strateginya. Dia bekerja melalui pikiran saudara. Kalau sudah menguasai pikiran saudara, berbahaya. Imun saudara yang ceklek. Nggak bisa tidur, waduh, nggak mau makan. Wow, di mana imunnya? Ya, harus kuat, jangan tawar hati. Daud tidak pernah tawar hati. Hambamu yang akan melawan dia.
Wow, kendel amat aja enggak kendel. Ini kendel. Daud luar biasa. Saya tahu Daud ini tahu. Ya, luar biasa. Rahasia yang pertama, jangan tawar hati kalau menghadapi raksasa dalam masalah dalam hidup saudara. Yang kedua, ya, ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Rahasia kedua bagaimana saudara menghadapi raksasa dalam hidup ini. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, si raksasa ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Luar biasa. Ya, yang pertama jangan tawar hati. Yang kedua, pengalaman hidup bersama Tuhan. Daud ngalami singa telah dikalahkan. Oh, beruang telah dikalahkan. Kalau aku bisa mengalahkan beruang dan singa, aku pasti bisa mengalahkan Goliat. Keyakinan ini yang luar biasa dalam diri Daud. Kalau aku sudah Tuhan sembuhkan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, aku juga pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan aku sudah melalui masalah keuangan tahun yang lalu, kali ini juga aku pasti bisa Amin. melalui keuangan ini. Kalau Tuhan sudah menolongku waktu lalu, kali ini juga Tuhan pasti menolongku. Wow, kok percaya amat? Amat saja belum tentu percaya. Yakin? Kok sampai punya keyakinan seperti itu? Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Bagaimana kalau orang percaya itu doanya? Markus 11:23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ranjaklah engkau, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau engkau percaya, yakin, itu akan pasti terjadi. Daud, oh, yakin saudara. Toko buku yakin nggak tahu masih ada nggak? Ya, sudah nggak ada. Ada toko buku yakin itu. Yakin. Oh, nggak yakin ya nggak tahu. Pokoknya percaya, yakin. Ya. Kalau Tuhan sudah menolongku, aku dapat mengalahkan beruang, singa, aku juga pasti mengalahkan Goliat. Wow, pasti. Yakin betul, Daud. Saudara yakin nggak bisa mengalahkan? Luar biasa, Pak. Iya. Begitu Daud yakin bisa mengalahkan Goliat karena pengalaman bersama Tuhan. Tuhan pasti sudah. Oh, saya dulu pernah sakit panas 2-3 hari, oh panas. Istri saya lani itu 2 minggu. Nek sampai COVID saya mau COVID. Aku dulu wis panas. Dan aku tidak panas lagi dalam nama Yesus. Aku percaya. Aku mengalami. Kalau Tuhan sudah tolong saya waktu itu, juga Tuhan tolong saya dalam hal ini. Amin. Itu luar biasa. 3:30 ya, habis dingin ya. Saya tidurnya ya. Doa saya. 2 hari, 3 hari kalau nggak salah. Panas sampai nggak sampai lama. Nah, ini sampai 2 minggu saudara. Dikirimi makanan sama teman-teman, adiknya, keluarganya. 2 minggu kecil, suwe. Suwe Pak. Pak Adi ini hampir saulan panas. Oh, coba ngomong. Ya Allah Pak Adi, Pak. Dirbeni hampir 1 bulan. Loh, Benny bisa Untuk gak tes COVID. Nek waktu itu tes COVID, bisa positif Pak Adi. Isolasi nanti. Pak Adi ini semua saulan panas. Insuman nih. Waduh, cok suwe ini Pak, saulan. Ya coplok kabeh untune. Lumayan dulu mari, amin. Walaupun kaya apa ae, belum waktunya pulang, amin. Amin. Orang mesti tahu itu. Kalau belum waktunya ya belum, kata dokter, gak usah cemas. Kalau waktunya ndak akan. Kamu pasti balik.
Suruh balik, kamu belum waktunya balik. Balik. Sudah ada jadwalnya di sana, sudah dijadwal. Ono garise jadi. Nggak usah khawatir. Wah, ya walaupun nggak usah khawatir mau ngono gak maskeran nang pasar yo ojo. Ya tetap saudaraku. Ya. Tetap. Ya. Ono mati gak loro, gak mati-mati wong loro kembang amben ya. Ya gak mati-mati. Wong guru waktunya pulang dia. Ya, teman saya aku bilang, "Waduh, Effendi Teja kok meninggal ya?" Iya, mungkin rupanya sudah jadi. Ya, itu yang nyanyi Aku Cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Itu Effendi Teja. Itu meninggal umur berapa sih saudara? Ya. Ya, saudaraku, ya haleluya. Ya, yang kedua, pengalaman hidup bersama Tuhan. Itu modal saudara. Oh, iblis lari terpinggal-pinggal. Bincang-bincang, melakukan bincang-bincang lari dia. Kalau engkau tidak bimbang, gunung ini akan beranjak. Oh, yakin. Kayak Daud, yakin. Kalau aku bisa mengalahkan beruang dan Sihon, aku pasti bisa mengalahkan Goliat. Amin. Wow, kok yakin ya? Kan jelek Daud. Jadi Saul kok gak mungkin menang. Gak direken Saul. Omongan negatif jangan direken. Omongannya wong-wong dia tidak membangun jangan direken. Saudara, oh gak iso kan, oh belum tentu. Oh kon elek, oh kon belum tentu. Bisa ya, amin. Iku omongannya wong aja direken. Tidak membangun. Tidak membangun, luar biasa Daud. Walaupun ini disayang Tuhan. Ya, luar biasa sebenarnya. Wede, lemu, wede. Lemu roke sama ini. Waduh, aku lambe waduh. Terus dodol ya. Itu wede. Satu hal yang saya positifnya, orang ini pede sekali. Rupanya dulu pernah minder. Ya sudah dilepaskan Tuhan jadi pede. Haleluya, ya, haleluya, ya, berani. Modalmu pengalaman Tuhan bersama Tuhan itu modal. Oh, kamu bisa kalahkan raksasa itu modal saudara dan modal saya. Saudara pernah sakit? Oh, sakit mana? Oh, dosa kita bisa. Oh, jangan nyedek kon aku bisa kamu ini. Ya. Wah, itu luar biasa pengalaman hidup bersama Tuhan. Rahasia yang kedua, rahasia yang ketiga. Coba ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Rahasia yang pertama, jangan tawar hati. Rahasia kedua, pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya. Rahasia yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 45-47. Ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Ya, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, luar biasa Daud mengandalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Menghadapi masalah apapun, andalkan Tuhan. Andalkan kuasanya, andalkan otoritasnya, andalkan Tuhan. Ya, gunakan iman, ya, doa, ya, andalkan kuasa Tuhan. Ya, gandol terus Gusti. Daud mengandalkan Tuhan. Goliat mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, kamu kecil, capek lah. Ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, manusia tidak ada apa-apanya, tidak ada yang diandalkan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan suka-suka memvonis dirinya tidak bisa.
Oh, gak iso aku ngandalno kekuatane. Ngukur awake dhewe. Gak iso aku kok ngukur. Gak iso. Andalkan Tuhan. Amin. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, dan mujizat masih terjadi saat ini. Andalkan Tuhan. Selama fajar masih bersinar, mujizat itu masih terjadi. Amin. Tiap pagi fajar bersinar, itu tandanya mujizat masih terjadi dan masih ada. Bukan mujizat, oh biyen Pak mujizat, lagi kalau mujizat. Oh, no pendeta yang nggak percaya mujizat. Saudaraku, seperti ini hari-hari saat ini, saudaraku, bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jangan batasi Tuhan, Tuhan di kotak-kotak dibatasi. Oh, gak percaya, gak mungkin, gak iso ya di kotak. Iku lakon gak iso. Bu, Pak, itulah saudara yang tidak bisa. Jangan suka mengatakan tidak bisa. Kalau Tuhan mengendaki, insya Allah. Kalau Tuhan mengendaki, bisa. Saya pernah retret orang lagi, ya, game di sini baru warang di sini itu 350. Tahun 2000 350 larange. Nginepin argo wisata, hotel berbintang. Ya, wis, aku ngoco, waduh. Iya. Wah, aku nek ngomong enggak mungkin, loh, enggak terjadi, Saudara. Kalau Tuhan mengendaki, bisa terjadi. Kalau Tuhan mengendaki, akhirnya berangkat sudah bisa. Jelas lah dong pesen barang, kayak duit dhisik. Pak, kayak itu duit lamene kayak duit gede. Tak kayak dhisik, Pak. Oh, langsung. Loh, kayak dhisik, Pak. Kan mulakno ngirim. Cuane game bayar itu nutup. Loh, kok kayak duit dhisik kok percaya mbek kon. Zaman saya itu juga kayak duit dhisik hewannya. Gurung tentu. Dikek duit dhisik. Tak kan Pak, sik, Pak. Transfer duit barangnya gurung teko, aku gurung mulakan. Ya, ditransfer kirim barang sisa duit kena gawe retret 350.000. Padahal waktu itu tidak batasi Tuhan. Kalau Tuhan kendaki terjadi. Jawaban saya gitu dong. Terjadi, saudara. Coba waktu itu saya, oh tidak mungkin aku melok. Ya mungkin tidak berangkat. Ya sudah, sesuai dengan imanmu, ya sudah kamu kat dirimu. Dikat dewe, mandek wis. Bukos itu lah, ya apa? Kamu kat, mandek. Ojo suka ngekat, belum tentu. Hidup ini belum tentu, besok belum tentu, lusa belum tentu apa yang terjadi. Jangan batasi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Haleluya, andalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kekuatanmu gampang ditebak. Jangan suka nebak Tuhan. Bisa terjadi. Amin. Amin. Andalkan Tuhan. Rahasia yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Jangan sampai bergoliat mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Rahasia yang keempat, ya, itu ayat 48 dan 49. 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Rahasia untuk mengalahkan raksasa, musuh raksasa yang keempat. Ya. Raksasa kita beda-beda. Amin. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Filistin maju. Itu lembah itu turun. Daud naik Goliat itu nggawa baju lengkap modun. Waduh, abot sudah. Oh, kudu njlongok ae bajune lho asli. Abot. Ya. Ketopongnya. Ya. Menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus di tengah mukanya ke tanah. Ya, tumbang. Batu licin, ya, pas masuk di dahinya. Nggak tahu, katanya ada lubang itu di baju ketopongnya itu, sehingga Daud persis masuk. Tumbang, keblak.
Saya pernah khotbah senjata Daud, ya. Daud itu tidak punya pedang senjatanya. Bagaimana dia nebas Goliat? Pedangnya Goliat ditarik, set ditebas dewek, lek tunggal itu Goliat. Dasir gowo nang Saul. Itulah aku mengalahkan Goliat. Goliat dilahirkan untuk Daud dipulihkan. Daud terkenal. Berkat bagi Daud Goliat. Itu masalah. Siapa tahu masalah menjadi berkat bagi saudara. Amin. Luar biasa. Ya. Nah, yang langkah yang keempat adalah melangkah dengan iman. Ya. Yang keempat melangkah dengan iman. Ya. Goliat maju. Ya. Apapun yang terjadi, raksasa hidup saudara-saudara maju. Ya, saudara diserang dengan raksasa itu. Ya, saudara harus maju dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Tidak dengan iman, itu musuhnya saudaraku. Itu musuhnya. Saudara harus melangkah dengan iman. Sebab bukan musuh saudara. Ya. Nah, itu luar biasa. Melangkah dengan iman. Saudaraku, ya, rahasia yang keempat untuk menghadapi raksasa dalam hidup saudara. Saudara harus melangkah dengan iman. Ojo doa tok, saudara. Doa tok, tidak melangkah-melangkah. Ya. Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan mati. Melangkah Pak, melangkah Bu. Ojo menengahi. Gande duit menengahi, ojo. Usaha, ikhtiar. Katanya sepupu kita, ikhtiar. Waktu Musa menghadapi laut terberau. Oh, jalan buntu. Ya. Kiri kanan padang gurun, depan laut. Ya. Tuhan ngomong, Musa, jangan berseru-seru dong Musa. Itu Keluaran 14 ayat 15. Berangkatlah, berikhtiarlah. Harus saudara. Doa bagus, doa baik, luar biasa. Doa menguatkan iman, memberikan kekuatan. Itu luar biasa. Tapi doa nggak cukup. Rahasia keempat, saudara harus melangkah dengan iman. Raksasa maju, Daud maju. Melangkah dengan iman Daud. Wis melaju aja aku di senjata iki. Musa dapat membelah laut merah dengan tongkat. Tuhan ya, dengan tongkat. Enggak dengan aneh-aneh. Senjatanya Musa tongkat toh. Apa yang ada padamu? Tuhan selalu pakai apa yang ada padamu. Tuhan tidak pakai jauhan di sana. Wow, Tuhan pakai oprek. Padahal tongkat toh. Musa kamu bawa apa tongkat? Pukul tongkat. Terbelah. Laut terbelah. Tuhan memakai saudara dengan apa yang ada dalam diri saudara. Mungkin skill saudara. Orang-orang di sekitar saudara. Tuhan pakai saudara dengan orang-orang, dengan apa yang ada di dalam diri saudara, dalam lingkup saudara. Itu Tuhan mau pakai. Laut terbelah. Ya. Karena Musa tidak boleh berseru-seru, suruh berangkat, suruh berdoa. Itu Keluaran 15 ayat 14. Musa jangan berseru-seru tok, berangkatlah. Berdoa. Jangan berdoa tok, ayo berangkat tok. Ikhtiar Musa. Itu Keluaran 14 ayat 15. Saya pernah khotbah tentang bagaimana Musa membelah laut terberau. Jalan buntu Pak, Bu. Mungkin saudara saat ini nggak ada jalan buntu. Oh, jalannya buntu, kiri kanan padang pasir, depan laut. Ya apa deh? Mesir, tentara Mesir dikejar Musa. Jalan buntu, tapi dibuat jalan sama Tuhan. Amin. Apa yang ada pada Musa tongkat. Musa doa tok, berseru, berangkatlah. Itu Keluaran 14 ayat 15, berangkatlah Musa. Ya. Saudara harus punya musuh raksasa untuk mengalahkannya. Itu rahasia yang keempat. Saudara harus melangkah dengan iman. Ya. Saudara harus melangkah dengan iman seperti Daud melangkah dengan iman.
Daud ini luar biasa, walaupun orangnya kecil tapi luar biasa. Ya, dia bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menunggal dengan Tuhan. Itu luar biasa. Dia percaya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, besar. Tidak ada yang lain. Di dalam dirinya itu rohnya lebih besar. Semua yang di dalam dunia ini kecil, rohnya luar biasa. Daud ngerti itu. Saudara ngerti itu, menghadapi masalah. Wow, masalah gitu. Gede ini Tuhanku. Ya. Oh, itu luar biasa. Melangkah dengan iman. Melangkah usaha, Pak. Usaha, Bu. Ojo menengai, doa, nangis terus doa. Jalo Yesus 7 kali, Yesus sering katanya Bu Asmoro. 7 kali. Yesus sering. Ini ada masalah. Bu Asmoro pernah ngomong, ada masalah. Sebut Yesus sering 7 kali. Apa Pak Reni memerintah? Sebutan Yesus 40 kali, 50 kali. Sampai nangis. Pernah sebentar ada kesaksian. Tidak tak sebut namanya, saudara tahu semua. Ya, saya pernah saksikan orang ini kena COVID. Imun dia di RKZ. Waduh. Ya, di karantina di RKZ. Wah, karantina RKZ larang soki orang ini. Karantina di RKZ. Kena COVID positif. COVID. Dia telepon saya, Pak Bambang, saya COVID positif. Aduh Pak, terus ya Pak, saya menghadapi saya melalui lewat masa kritis. Suatu saat saya kritis Pak, saya tidak sadar. Waktu saya tidak sadar, itu saya neriaki Yesus. Ya, saya digandeng Yesus. Waktu saya mimpi itu ada fotonya Yesus Pak. Yesus tolong saya, dia gitu. Maksud waktu dia kritis. Akhirnya dia balik. Sadar balik, aku sadar. Waktu dia teriak Yesus tolong saya, itulah pusat pertolongannya. Yesus tolong saya. Aku juga malaikat Pak. Aku juga gandeng malaikat. Loh, aku ketok fotonya Yesus di kamarku Pak. Fotonya Yesus di kamarku, langsung aku teriak Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Malaikat itu dilepas malaikat. Ya. Itu kesaksiannya dia. Oh ya Pak. Itu udah berapa hari, entek 100 juta sudah di rumah sakit. Di RKZ hanya beberapa hari. RKZ sudah COVID. Ya. Selamat. Omai guru mari, ono ae teriak. Ya omai guru mari ceritanya ono ae. Akhirnya nggak berangkat sampai saya sehat. Hadapi masa kritis wis gak sadar sudah. Oh wis nyawone wis di pertengahan. Ya. Nah itu luar biasa, ya. Jadi melangkah dengan iman. Ya, yang keempat saudara harus melangkah dengan iman. Ya, berdoa. Ya, ada banyak salah berdoa. Teriak Yesus. Saudara bisa sebut Yesus 40 kali. Mau teriak apa? Ya, samping itu juga harus usaha. Ya. Saya pernah dapat masalah ya gitu. Teriak Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Nek sudah tidak kuat, teriaknya gitu. Nanti Yesus tolong saudara. Amin. Jangan lupa usaha. Ya. Jadi Tuhan usaha nak. Ojo doa. Doa itu api, tapi usaha. Bagaimana aku bisa bekerja kalau kamu tidak usaha? Masa duit tekan di langit, tembok. Ya usaha. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Ada 4 rahasia. Bagaimana saudara bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupan saudara. Raksasa kita beda-beda. Yang pertama, jangan tawar hati. Jangan diintimidasi oleh iblis, dimbak-mbak oleh iblis. Jangan. Ya. Saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan tawar hati. Yang kedua, saudaraku. Ya. Yang kedua, saudara, pengalaman hidup bersama Tuhan. Pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Itu yang membuat saudara yakin. Ya, itu yang saudara membuat saudara wow, luar biasa. Ya, pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya, mendapat raksasa yang ketiga, saudara harus berengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jangan ngandalkan kekuatan diukur, kekuatanmu menang kok gak. Jangan. Ya, terkutuklah mulai mengandalkan manusia.
Itu Yeremia 17 ayat 5. Ya, jangan mengandalkan manusia. Ya. Dan mengandalkan Tuhan yang ketiga. Yang keempat, melangkah dengan iman. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman harus ada perbuatan. Ya, puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan. Ya, mari kita berdiri, kita bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus ada di sini.